Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Alhamdulillah hari ini Teh Fitri mulai podcast lagi. Dan di podcastnya Teh Fitri kedatangan tamu yang spesial banget. Kenapa? Karena gak pakai telur. Spesial banget karena ini jauh-jauh didatangkan dari Inggris. Boleh tepuk tangan dulu buat Feli. Aku ikut meramaikan. Halo Feli. Halo Teh. Gimana Fel? Sehat? Alhamdulillah Kabarnya? sehat. Teh Fitri gimana? Alhamdulillah sehat. Wah, aku nggak nyangka banget nih Feli bisa pulang lagi ke Indonesia. Padahal baru Iya. kemarin-kemarin kan Feli pulang dan Baru main ke Desember. Sintesa juga. Dan akhirnya Feli balik lagi nih ke Indonesia. Ini sebenarnya ada acara apa Feli ke Indonesia gitu? Karena sebelum kesini aku lihat Feli tuh tiba-tiba ada di Singapura gitu ya, kayak loh kok tiba-tiba udah di Indonesia lagi Iya, gitu, iya, lagi iya. jajan-jajan cimol, cireng seblak gitu kan. Nah itu gimana Fel? Kok bisa balik lagi nih ke Indonesia? Ya alhamdulillah dapat beasiswa summer schoolnya di Singapura gitu. Nggak ada niatan juga sih Teh, tapi kebetulan ngelihat topiknya tuh oh ini relevan sama riset. Dan ya Allah ini di Singapura mau dong biar sekalian ada alasan pulang, kan deket ya. Jadi Sembari gitu ya. sembari pulang. Jadi kemarin baru beres pertengahan Agustus, terus ya udah pulang dulu sebentar ngelihat orang rumah. Ngelihat keluarga Sekalian di makan. rumah ya. Sekalian makan. Udah makan apa aja Fel di Bandung ini? Makan apa aja, banyak sih masakan rumah sih terutama Teh. Masakan rumah. Emang yang paling favorit kalau Feli pulang ke Indonesia tuh makan apa? Nasi Padang. Belum, Makan apa dong? masakan mama aja semuanya. Oh semuanya. Semuanya. Masakan mama pokoknya favorit aja semuanya. Oke. Nggak ada yang paling favorit gitu? Masakan mama? Apa ya, kemarin malam banget tuh baru dimasakin sup ayam. Wih. Itu dadakan tapi enak banget. Ya udahlah. Kirain tahu bulat aja yang dadakan. Sup ayam juga dadakan ya Fel? Oke. Nah Fel, berarti kan kamu itu lagi sekolah di Inggris juga ya. Dan buat teman-teman, Feli ini Presiden Indonesia Mengglobal loh. Jadi buat teman-teman yang baru tahu Indonesia Mengglobal itu apa, itu tuh salah satu apa ya, kayak mentoring ya untuk teman-teman Iya, salah satu. yang pengen sekolah atau pengen melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti itu ya Fel ya. Dan mulai dari 2000 berapa sih Fel itu? 2002. Kalau Indonesia Mengglobalisnya sendiri dari 2012, tapi aku udah join dari 2020 sampai sekarang. Oke. Nah, jadi presidennya sendiri mulai dari kapan? 2025 aja Teh. 2025 aja. Jadi setahun sekali gitu ya? Iya, ganti. pengurusannya tiap tahun. Oke. Nah Fel, kan kebanyakan ya, apalagi kayak Feli nih kayak gini di usia 30-an gitu ya. Belum 35 lebih juga belum kan ya? Belum. Baru 30 plus gitu ya. Udah mau PhD. Insya Allah. S2-nya juga di luar negeri. Iya. S3-nya di luar negeri. Presiden Indonesia Mengglobal juga. Aduh, gitu. serem ya. Serem sih. Ini aku nggak tahu nih gitu ya. Kebetulan aku sering baca banyak mitos gitu ya. Ternyata kalau perempuan-perempuan yang pendidikannya tinggi katanya ya, apalagi dengan pencapaian yang luar biasa, itu tuh nyari jodohnya susah. Bener nggak sih Fel? Aduh, pendidikan tinggi tuh berarti apa ya, S1, setelah S1 gitu kan Ya mungkin setelah S1 kali ya, sekarang S2, S3 di usia Feli yang masih muda juga udah mau PhD gitu, udah mau doktor, itu katanya susah banget nyari jodoh. Bener nggak Fel? Aduh, gimana ya itu jawabannya? Apa ya Teh? Mungkin aku nggak bisa jawab iya atau enggak, tapi kemarin tuh karena sempat kepikiran juga. Mungkin dengan kita menempuh pendidikan tinggi itu menjadi salah satu cara untuk memfilter dalam tanda kutip si calon pasangan kita ini. Jadi karena filter, otomatis kan lebih dikit ya. Betul. Karena jadi lebih dikit mungkin terlihat jadi lebih susah gitu. Mungkin ya, tapi mungkin juga sebenarnya enggak. Aku juga sedang mencari-cari. Tapi percaya nggak sama mitos itu? Percaya atau enggak? Enggak sih Teh. Nggak juga percaya sih, ya? enggak. Oke, berarti dari awal Feli tidak ada ketakutan. Misalkan kayak keluarga, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, nanti susah cari suami misalnya kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah denger iya?
Pernah iya juga di ya? keluarga Oke. sendiri juga iya kayak gitu Tapi sih. Feli sendiri tidak meyakini itu gitu. Justru malah pengen tahu masa iya sih. Kan Akhirnya harus dijalanin dulu. Karena kalau tidak Kalau nggak pernah dibuktikan dijalani kan nggak nggak tahu juga. Oke. Nah tapi Feli sendiri berarti sekarang mendefinisikan jodoh itu seperti apa? Kalau Feli merasa bahwa itu kan cuman mitos gitu dan belum tentu kebenarannya gitu ya, bahwa perempuan yang sudah levelnya tinggi gitu ya, pencapaiannya, pendidikannya juga tinggi, itu tuh bakal susah nyari jodoh. Kan nggak percaya tuh gitu. Tapi definisi jodoh sendiri buat Feli itu apa? Itu dia, jodoh sendiri tuh kayaknya bukan berarti sebatas pasangan yang setelah menikah nggak sih Teh, tapi jodoh itu ketika gimana, apa ya, aku sih nangkepnya ketika komunikasi kita nyambung kayak gitu, terus ada hal-hal yang menarik yang bisa didiskusikan, terus kita juga jadi bisa kenal diri sendiri gitu. Oh ternyata aku kayak gini ya gitu. Oke. Dengan menempuh pendidikan tinggi aku akan banyak merefer Kang Zen nih. Kang Zen pernah bilang kalau di atas 30 itu kita punya kosakata yang lebih banyak. Betul. Gitu kan. Jadi kita jadi bisa lebih runut untuk mendeskripsikan apa yang kita rasain, emosionalnya kita apa. Itu aku kerasa banget, dan ditambah kalau kita menempuh pendidikan tinggi kan mindset ya. Mau nggak mau kita harus merunutkan semuanya kan. Minimal untuk kita bisa ngejelasin ke pembimbing kita deh. Oke. Gitu. Karena itu dilatih terus, walaupun itu ada kayak dipaksa gitu kan, karena kita harus ngelaporin progres risetnya apa, tapi Scoping dulu gitu kan. mau ngomongin apa mana pakai bahasa Inggris lagi, mohon maaf ya. Iya benar. Jadi harus gimana caranya kita menyampaikan sesingkat mungkin, tapi beliau juga ngerti ya, sama-sama paham sih konteksnya, tapi kan mungkin karena kita baca lebih banyak, beliau belum gitu, jadi justru kita malah ngejelasin lagi yang paling basic, yang kayak gitu. Nah karena pola kayak gitu di dunia riset dan pendidikan, otomatis itu akan kebawa ke sehari-hari, gimana kita cara ngomong ke orang gitu kan ya. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi sih. Itu yang pertama gitu. Jadi itu dulu. Definisi jodohnya itu jadinya kita bisa ketemu orang yang lebih nyambung gitu kali ya, nyambung komunikasinya. Untuk selanjutnya kayak gimana itu mungkin masih berarti tahap lain. Pertamanya itu jodoh itu adalah, jodoh menurut kamu itu adalah orang yang nanti bisa nyambung ngomongnya sama kamu gitu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Tadi pengen jadi partner hidup. Oke. Bukan sekedar temen hidup ya? Bukan, iya tuh yang sama, yang bareng-bareng gitu, jalan bareng-bareng tumbuh katanya. Bareng-bareng tumbuh gitu kan. Nah, otomatis kan orang-orang yang tadi yang ngomongnya, komunikasinya nyambung sama kamu, yang bisa jadi partner hidup kamu, apakah harus sesuai juga? Misalnya dia juga harus PhD juga gitu. Enggak. Oh enggak. Karena katanya ya Vel, orang-orang yang perempuan nih khususnya yang belum menikah, yang pencapaiannya udah tinggi, terus pendidikannya udah tinggi, mereka tuh standarnya juga tinggi gitu. Mencari suami itu minimal yang setara katanya pendidikannya. Kalau Feli gitu nggak sih? Mungkin itu bisa jadi salah satu opsi ya Teh. Cuma balik lagi ketika aku tuh sih selalu ngelihatnya, karena memang faktanya adalah belum banyak juga yang S3 kan. Kalau misalkan laki-laki ya. Kalau misalkan langsung di ada stereotip pokoknya harus S3 dulu baru aku mau kenalan gitu. Ya susah juga. Bisa jadi justru bukan karena beberapa pengalaman sih, bukan karena dia sekolahnya ya, tapi karena dia pengalamannya gitu. Betul. Pengalaman pekerjaannya yang kayak gitu, dimana dia juga harus berinteraksi dengan orang luar, terus juga perspektifnya jadi lebih luas. Betul. Yang kayak gitu. Jadi belum tentu yang sesama S3 pun jadi lebih lancar juga tuh, enggak juga sih ya. Teh. Tapi yang jelas ketika dia sudah membuka dirinya untuk salah satu contohnya adalah sekolah di luar negeri juga, walaupun itu S2 gitu mungkin, atau mungkin ada yang S1 juga di luar negeri, itu tuh udah ini banget sih, udah nggak apa-apa banget, udah nggak gitu apa-apa udah banget, masuk kriteria lah ya.
Iya, juga aduh nanti harus di luar negeri, enggak juga. Tapi biasanya karena kita kan tergantung lingkungan juga ya Teh, karena kita kan alhamdulillah sekarang terekspos di luar negeri, terus pendidikan luar negeri, otomatis orang-orang yang tergabung, yang masuk di circle kita juga bersinggungan dengan itulah. Betul. Enggak yang jauh-jauh banget di Indonesia doang gitu, enggak. Jadi dari pengaruh lingkungan pun sebenarnya udah mulai memfilter dikit-dikit juga. Jadi nggak yang harus langsung pokoknya harus sama-sama S3 gitu, enggak sih. Enggak harus juga, yang penting lingkungannya aja yang kondusif gitu menurut kamu, terus sefrekuensi lah ya, yang paham sama pekerjaan kamu juga, paham sama lingkungan kamu juga gitu. Tapi kamu yakin nggak bahwa lingkungan itu bisa ngerubah mindset seseorang gitu? Yakin banget. Karena lingkungan juga yang membuat kita harus bisa beradaptasi kan. Iya betul. Gimana caranya supaya minimal supaya bisa survive lah. Gitu. Jadi dari situ sih Teh sebenarnya. Dan biasanya orang-orang yang sudah minimal mungkin traveling kali ya, traveling aja ke luar negeri atau kemana gitu, itu nanti dia akan lebih toleran gitu. Karena dia secara tidak langsung tiap hari juga ngelihat orangnya beda-beda kan, budayanya beda-beda. Kalau dianya sendiri yang denial gitu, itu akan susah kan blend in-nya gitu. Itu juga yang akan pelan-pelan mengubah sih Teh. Aku pun juga ngerasain seperti itu gitu. Jadi kayak misalkan kita muslim di luar negeri, alhamdulillah sekarang udah makin diterima lah ya, makin terbuka. Walaupun tetap aja ada yang ekstremis gitu tetap, tapi kita kayak oh ya udah nggak apa-apa, itu wajar, ngerasa aman lah ya. Itu normal karena memang kita tinggal di tempat yang bukan muslimnya mayoritas gitu, bukan, tapi itu tuh masih masuk dalam range normal gitu. Oke. Ya betul banget Vel, karena ada tuh di teori psikologi tentang personal space. Jadi semakin orang personal space-nya semakin jaraknya makin sempit, itu orang itu makin resilient, makin fleksibel. Karena kan makin sempit itu berarti makin banyak bersinggungan sama personal space orang lain kan. Gitu, makanya tadi Feli bilang kan kayak kalau jalan-jalan ke luar negeri kita makin toleran, makin resilient, makin fleksibel, makin gampang banget pemakluman sama orang lain gitu dan lain-lain, karena sesuai sama teori di psikologi itu ada personal space, tapi semakin tinggi jaraknya, semakin lebar, itu tuh dia semakin rigid, semakin susah buat masuk ke orang lain, susah ditempuh sama orang lain juga. Contohnya kayak gini, kalau kita kebiasaan pakai transportasi umum, kita kan akan terbiasa berdesakan sama orang lain, bergesekan sama orang lain, nggak kebagian tempat duduk, misalnya kan otomatis kita lebih fleksibel dong dibanding orang yang nggak pernah sama sekali atau jarang naik kendaraan umum atau biasa sendiri naik kendaraan sendiri gitu. Ketika berhadapan dengan orang lain atau bersinggungan dengan orang lain, pasti kan personal space-nya dia jaraknya besar banget gitu, karena kan personal space itu kayak kulit bawang kan, jadi kayak makin kita makin kita jaraknya makin tipis gitu, makanya makin kita tuh akan resilient sama segala hal yang ada di dekat kita, makin adjust-nya bagus, adaptasinya bagus, terus fleksibilitasnya juga bagus, terus kita toleransinya juga bagus gitu. Jadi makin baik lah ya. Ya gitu, mungkin makin pemikirannya itu terbuka lah, nggak gampang judgement ke orang, mungkin gitu ya. Iya, itu kerasa banget nggak gampang ngambil kesimpulan itu. Jadi sebenarnya jadinya mikirnya lebih panjang sih, jadi lebih sering puyeng sendiri. Cuma ya mungkin karena itu juga proses belajar ya. Tapi untungnya sih kalau aku sekarang kalau ditanya dapat apa dari sekolah, jadinya tidak mudah untuk mengambil kesimpulan. Justru kalau udah ngambil kesimpulan, ditanya balik lagi sama pembimbing, kamu yakin kayak gitu? Coba kamu cek lagi deh, kamu baca lagi. Harus di-review lagi kan? Gitu. Jadi kayak, aduh, aku salah ya. Tapi ternyata benar juga, kesimpulan itu nggak selalu benar pada saat dan itu juga. Gitu. Betul. Dan menurut Feli sendiri gitu ya, kan Feli lama tuh S2 di luar negeri, sekarang S3 di luar negeri. Sebagai individu gitu ya, merasa
nggak secure nggak gitu ketika ketemu sama orang-orang yang itu tuh beda banget sama Feli gitu? Merasa enggak sih Teh. Ngerasa secure aja karena ya ini aku juga udah udah kenal Kang Zin juga udah lumayan lama ya. Jadi aku ikut kelas dari Hey Academy itu dari Kang Zin 2020. Nah itu kan kita belajar banget basicnya tuh siapa aku dan pikiranku, aku dan perasaanku, aku dan relasiku. Nah di siapa aku ini nih yang aku ngerasa banget oh ternyata aku tuh orangnya kayak gini ya gitu. Jadi mungkin aku udah ngerti tapi aku nggak tahu namanya apa Teh, karena aku besar di lingkungan yang agak sulit untuk mengekspresikan emosi. Jadi aku nggak tahu ini apa ya, aku ngerasanya nggak nyaman ya, aku nggak melabel emosinya tuh nggak tahu gitu. Nama-namanya gitu. Nah waktu itu pas di siapa aku tuh aku disuruh identifikasi kamu tuh punya value apa aja sih, kayak apa yang sebutkan beberapa value gitu. Kalau kamu ngerasa kegocek gitu, kamu tersinggung banget gitu. Nah itu aku udah mulai tahu tuh kayak gitu. Nah jadi begitu aku udah tahu value aku apa, minimal beberapa lah, waktu itu ada 16 gitu, banyak soalnya. Tapi aku atribut dirinya atribut diri. Tapi aku yang kerasa terutama pas PhD ini aja ya, supervisorku tuh orang Itali. Jadi dia bukan native bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong tuh to the point. Walaupun mungkin maksudnya ya udah gitu doang untuk mengekspresikan, tapi kadang buatku tuh kok gini banget gitu. Salah satunya adalah kalau misalkan aku bimbingan terus dia bilang kamu tuh harusnya mikir. Kenapa kok kamu bisa sampai sini? Wah. Aku langsung emang aku nggak mikir, aku tuh mikir. Salah satu value tuh aku merasa aku tuh pinter dan aku berhati-hati gitu. Jadi aku selalu berantisipasi. Jadi aku kalau tiap bimbingan nggak pernah bawa kosongan gitu, enggak. Jadi aku selalu mempersiapkan udah punya mitigasinya lah. Ya, aku tahu kenapa aku mempersiapkan ini. Tapi kenapa aku masih bisa dibilang gitu? Terus aku nggak bisa menyembunyikan ekspresi muka kan? Karena aku cukup ekspresif. Begitu supervisorku tahu, aku kayak gitu marah, kan, kesel gitu. Tapi aku nggak bilang. Dia langsung koreksi sih, untungnya enggak maksud aku kayak gini gitu. Jadi dari situ aku belajar bahwa ketika aku tahu aku kegoceknya kapan, terus dan aku sadar itu gimana, berarti kan aku udah tahu value-nya itu ya. Jadi ketika orang lain beda pun aku kayak bisa ngerasa ketika di posisi mereka tuh kayak gimana gitu loh. Jadi nggak ngerasa yang loh dia kayak gitu kok aku nggak, ya ada sih Teh, tetap aja ada. Tapi nggak terlalu nge-trigger gitu ya. Maksudnya udah bisa mengidentifikasi gitu. Oh iya sih kayak gitu normal sih, ya udahlah aku juga nggak apa-apa lah ya kayak gini, karena kan aku juga betul. Jadi kamu tuh bisa ngelihat dari VOP-nya orang lain gitu ya. Kenapa sih dia ngomong kayak gitu ke aku? Berarti kan dia punya sudut pandang lain yang mungkin aku tuh nggak tahu gitu kan ya. Justru kadang penasaran, kok dia bisa ya mikir kayak gitu? Apa ya yang membuat dia bisa mikir kayak gitu? Gitu sih. Gitu. Nah, Vel. Jadi kan aku aja S2 tuh menurut aku tuh kayak nggak deh gitu, kayak maksudnya kayak apa ya? Kayaknya aku nggak niat deh buat S3 gitu ya. Tapi setelah aku S2 dijalani, aku seneng juga kan. Sebenarnya aku seneng belajar gitu, seneng belajar kan dan ada hal baru ya Teh. Betul, dan aku tuh seneng belajar hal-hal baru, terus tantangan buat aku untuk menaklukkan hal-hal yang buat orang lain itu susah gitu ya, kayak gitu. Tapi kan Vel, banyak juga gitu ya klien-klien Sintesa. Di bulan lalu nih, kebanyakan di bulan lalu, dan itu kebetulan klien aku sendiri yang sedang yang sedang S3 baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan aku tuh hampir waktu bulan lalu lah kalau nggak salah ya, dan 2 bulan ke belakang lah, itu hampir semuanya tuh aku bingung juga ya, kenapa nih klien aku tuh rata-rata S3. Apakah ini adalah sebuah sinyal aku harus S3 lagi, atau memang jangan S3 karena klien-klien jadinya bisa ngelihat ya, ternyata orang S3 itu kayak gini ya. Dan gitu. Klien-klien gue itu ada yang S3 di Singapura, di Jepang gitu ya, terus di Indonesia juga dan lain-lain. Dan ternyata mereka itu rata-rata mentok ketika mereka itu harus komunikasi sama promotornya. Dan kadang kan si promotor ini tuh bukan dia aja kan yang ada beberapa. Dan kadang
dia ngerasa bahwa aku tuh udah kasih nih desain penelitian aku, tapi kenapa dia ngejawabnya kayak gitu ya, kok ini kayak bukan desain penelitian aku. Terus dia bilang kayak enggak, kamu bukan harusnya kayak gini, tapi dia belum ngeliat dan dia merasa bahwa kayaknya itu desain penelitian orang deh, bukan punya aku gitu. Nah kebanyakan tuh sungkan atau enggan menyampaikan kembali gitu ya, karena dianggap bahwa dianya emang salah atau si promotor ini nggak paham nih sama desain penelitiannya, takutnya ketuker sama karena bimbingannya banyak kali ya. Sama apa sih namanya anak bimbingan yang lain gitu ya. Nah akhirnya mereka itu pada demotivasi, Vel. Iya, iya gitu. Paham. Kamu ngalamin nggak sih kayak gitu? Terus kalau misalnya kamu pernah ngalamin, apa yang kamu lakukan gitu biar ini menginspirasi teman-teman Sintesa yang mungkin pernah konseling juga, yang sama-sama lagi menempuh PhD di luar sana gitu. Kan keterbatasan komunikasi, mana bahasanya beda lagi. Kadang keterbatasan culture misalnya ya, itu juga ngaruh. Kan ada, kita mah sebagai orang Indonesia kan ngomong tuh suka tata titi gitu, malah pagedang, tau nggak? Sedangkan kan mereka mah yang to the point, tek gitu, itu nggak enak juga, nggak nyaman, kayak dijudge kayak tadi Feli gitu. Nah itu gimana, Vel? Boleh ceritain nggak sih ke teman-teman gitu? Pernah aku harus disclaimer gitu dulu kalau S3 tuh beneran personal experience sih, karena aku pun juga nanya ke teman-temanku pun yang dulunya kita kenal baik, sekarang karena mungkin dunia S3-nya beda ya, pressure-nya beda, aku merasa juga temen aku berubah, kayak kamu ngapain nanya-nanya kayak gitu, aku tuh nggak suka kamu nanya kayak gitu, aku akan cerita kalau aku mau, tapi aku nggak suka ditanya. Terus kayak, oh gini ya ternyata ya. Even ke kolega sendiri pun kita perlu untuk berhati-hati karena supervisor kita beda-beda, jadi nggak bisa langsung yang langsung dipukul rata. Itu juga aku belajar dari situ. Jadi biasanya aku minta izin dulu, nanya aku boleh nggak nanya gini tentang S3 karena aku perlu untuk ini. Jadi kadang kita perlu nggak hanya sekedar kepo, tapi kita untuk perlu kamu kenapa kok menanya ini? Mau cuma sekedar pengen tahu doang atau kamu butuh untuk diri sendiri gitu. Itu biasanya yang aku lakukan untuk ke koleganya dulu. Terus habis itu kalau ke supervisor sih iya, jadi supervisorku tuh ada dua, satu orang Inggris aslinya, satu orang Itali. Itu juga cara treatmentnya beda. Jadi kadang kita bimbingannya juga beda, sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan lebih gampang ya, maksudnya aku bisa menyesuaikan. Beliau maunya apa, yang A, yang B maunya apa. Nah, yang paling sering ini aku adalah supervisor yang dari Itali ini. Jadi kita emang ada weekly meeting gitu tiap hari Jumat. Ya jadi itu mindsetnya udah mau weekend gitu ya, tapi malah bimbingan sore-sore karena dia sibuk banget, jadi free-nya juga sore, orang udah mau pulang dia masih kerja gitu. Udah sisa-sisa energi gitu ya. Iya, jadi aku kebagian ya udahlah ya yang sisa-sisa gitu. Dan biasanya aku perlu untuk menyiapkan diri dua hal. Yang pertama, aku diskusi sama dia itu adalah sebagai kolega. Kolega itu dalam artian aku boleh kok untuk bisa counter argumen, karena yang melakukan riset kan aku, gitu. Dan yang baca tentang topik riset ini aku. Jadi aku punya posisi untuk bisa bergain, untuk nawar. Tapi aku juga nggak lupa bahwa supervisor aku tuh ada untuk membimbing aku supaya tetap dengan riset yang kita sepakati. Jadi kan kita harus sepakat ya Teh. Risetnya dalam 4 tahun A, B, C, D. Walaupun di tengah-tengah tuh pasti banyak kan ide baru. Ini gimana? Ternyata hasilnya gini. Mau dicoba ini nggak? Mau dicoba itu? Tapi kan pasti ada konsekuensi ya. Nanti jadi lebih lama. Terus yang berikutnya jadi nggak jalan. Tetap disiapkan dengan probabilitas kalau misalkan agak melenceng gitu. Biasanya kalau aku mau supervisi, aku udah tahu aku mau bicarain apa. Walaupun misal dari 5 topik yang mau aku bicarain, yang kebahas pasti cuma 1 Teh. Satu itu 2 jam lebih, udah kemana-mana gitu. Jadi nyiapin juga mental. Tadi yang pertama adalah apa tadi? Aku lupa kan. Tadi tempatkan bahwa dia itu kolega. Yang kedua, siap kalau misalkan ini tuh nggak sesuai dengan apa yang udah aku pengen diskusiin. Misal dari 5 tadi tuh biasanya aku pilih lagi yang benar-benar harus diskusiin itu apa. Terus aku harus, biasanya di ujung tuh aku suka
nyimpulin lagi. Oke, jadi habis ini aku bakal ngerjain ini dan ini ya gitu. Soalnya tadi kita udah bahas kan gitu. Atau enggak ada 4 nih yang belum kebahas. Sebenarnya aku mau bahas 4 lagi. Minggu depan boleh nggak aku datang lagi tapi bukan hari Jumat. Sebelumnya di hari lain lah ya. Jumat itu kan by default ya. Sebelumnya lagi aku boleh nggak datang lebih awal gitu. Kita bahas ini ya setengah jam lah. Jadi dikasih tahu juga ekspektasi waktunya tuh berapa, karena dia kan juga bekerja kan gitu. Jadi mungkin itu bisa dicoba ya, karena kita sendiri juga mengatur ekspektasi kita kan, yang mau dibahas apa, dan siap juga. Oh ini kayaknya bakal kemana-mana juga. Karena ngelihat kondisi. Kalaupun harus kemana-mana, mungkin harus ada diskusi lagi gitu ya. Ya udah nanti mungkin aku bisa propose di lain waktu dan nyiapin juga gitu. Oh ini loh, ini bahasannya. Gitu sih Teh. Jadi nggak di bawah banget. Nggak di bawah banget gitu ya. Nggak yang semata-mata supervisor mau kita apa terus langsung kita kerjain. Nggak bisa kalau S3 Teh. Nah berarti ini sih file yang aku highlight banget itu, bahwa yang punya penilaian itu tuh aku. Jadi sebenarnya aku berhak untuk mengcounter apa ya namanya, argumen ya, mengcounter argumen untuk ketika si supervisor kita tuh nggak setuju dengan penelitian kita gitu. Nah kebanyakan di sesi konseling denganku itu rata-rata mereka itu tidak punya kesiapan untuk mengcounter itu. Gitu. Karena ya maklum ya, kalau kayak orang Indonesia tuh kan kayak yang ke guru atau ke ini tuh kan kayak gimana banget gitu ya gitu. Dan saya tanya juga kan, aku tanya sama klienku, apakah si supervisornya ini tuh paham nggak sama si desain penelitiannya gitu ya. Ternyata enggak. Dalam artian enggak tuh emang suka ada nggak sih file yang kayak supervisornya tuh bukan di bidang penelitian itu, tapi dia jadi supervisor? Ya, itu juga aku ada kejadian itu. Nah, itu keterbatasan ilmunya itu juga sih. Akhirnya dia bingung ketika harus merubah gitu semuanya. Akhirnya pilihannya cuma 2, kayaknya aku pengen pulang aja. Gitu file, aku udah nggak sanggup gitu kan. Kayak itu tuh hal-hal yang akhirnya orang-orang itu males gitu untuk melanjutkan tuh, karena satu nggak punya kemampuan untuk mengcounter argumen. Yang kedua mungkin tadi mindsetnya bahwa dia itu adalah guru atau yang emang kita harus ngikutin banget gitu. Padahal tadi yang Feli sampaikan itu keren banget, bahwa ya dia tuh kan kolega kita gitu. Dan yang paling tahu banget penelitian itu tuh kan kita. Kita boleh dong ngasih tahu dan lain-lain. Nah kebanyakan tuh mereka nggak bisa itu gitu. Itu sudah saya sampaikan kayak udah coba belum disampaikan. Masalahnya dia juga nggak ngerti karena dia tuh emang bukan profesor di bidang itu, katanya gitu. Suka ada juga berarti ya. Supervisorku yang pertama juga Teh. Tapi beliau baik banget Teh, ya Allah, aku sangat respect ke beliau. Beliau mau menerimaku dengan riset proposalku yang sebegitunya. Walaupun sekarang udah diubah sama sekali, tapi beliau adalah profesor dan beliau selalu bales emailku tuh udah kayak chat Teh, dalam 30 menit. Walaupun beliau tuh lagi keluar, lagi ke Cina, lagi kemana, dan selalu ada reply otomatis kan. Saya lagi ada di luar, jadi balasnya mungkin lama. Jadi aku nggak expect langsung dibalas dong, karena kayak gitu. Nggak Teh, itu tetap dibalas. Jadi aku sangat menghormati beliau karena memang beliau juga alhamdulillah respect ke pembimbingnya. Tapi aku juga tahu posisi beliau adalah beliau bukan di bidangku, tapi beliau mau mengizinkan aku, ya udah kamu lakuin itu gitu. Jadi tiap aku bimbingan sama yang pertama, frekuensi bimbinganku sama supervisor pertama dan ketiga tuh lebih jarang yang pertama karena dia emang nggak nyambung kan. Betul, dan aku karena bukan di bidangnya dan aku kadang cuma minta dia untuk tanda tangan laporan beasiswa doang karena kan butuh ini ya, butuh ngeklaim. Tapi tiap ketemu kan aku selalu bawa slide ya, aku nggak bisa cuma duduk gini doang, aku malah gugup gitu. Slide awal itu selalu dikasih kayak reminder, ini loh yang kemarin terakhir kita sepakati dan aku udah sepakati ke supervisor yang ketiga. Research stepnya 1, 2, 3, kalau di aku ada 3 chapter. Jadi aku sekarang lagi ngerjain chapter 1. Ini nih ada 3 chapter. Chapter 1 aku nih lagi ngerjain yang ini. Sekarang ada di posisi mana, kendalanya apa.
itu memang selalu aku sampaikan berulang kali. Ya udah, emang harus Laporan aja begitu gitu ya. karena memang kalau nggak kayak gitu nanti ke belakangnya malah nggak nyambung, malah aku ngerasa nanti masukan yang dia kasih kok kayaknya nggak relevan. Nggak di tracknya itu ya, kebanyakan mungkin kayak gitu ya. Karena dia juga ngebimbingnya banyak orang kali ya. Gitu. Jadi lupa juga. Jadi kayak setengah jam kita ya paling cepat setengah jam. Ya aku nggak mau 30 menitku kemana-mana gitu. Malah aku keluar bimbingan nanti malah bingung, malah jadi beban. Aku tidak berusaha seperti itu. Walaupun bukan berarti aku nggak pernah kayak gitu ya Teh. Tahun pertama itu struggle banget sih karena berusaha memahami masing-masing supervisor dulu kan. Betul. Dan aku juga harus bertahan kan di tahun pertama karena itu penentu apakah research proposalku diterima atau enggak. Dan aku juga harus memahami mereka berdua maunya kayak gimana, yang kayak gitu. Jadi dari situ aku kayak menyiapkan strategi. Aku cuma punya waktu bimbingan 30 menit. Aku harus bisa dapat sesuatu yang aku butuh gitu. Itu juga mungkin ya berarti dari diri. Bimbingan pun harus pakai strategi ya. Iya. Gak bisa lah polosan-polosan gitu ya. Iya, nggak bisa kita cuma kayak oke, aku mau bimbingan terus apa? Enggak, karena kita yang butuh gitu. Dan kita yang tahu penelitiannya kan. Aku lagi ada masalah di sini, aku butuh masukan dari. Sebenarnya kan pembimbing tuh cuman ngasih masukan aja kan ke kita harusnya gimana. Keputusannya gitu. tetap ada di kita kan. Dan alasannya kenapa dia juga akan nanya balik ke kita. Kamu kenapa pilih ini? Gitu sih. Jadi beneran itu semuanya kita yang mutusin sih. Berarti selama S3 itu wajar banget ya banyak orang-orang yang merasa stres, stuck. Iya. Bahkan udah di fase demotivasi gitu wajar, ya. Pengen pulang aja gitu ya, udah nggak kuat. Emang ini udah tahun keberapa? Ini udah tahun ketiga, ada yang tahun keempat kan kayak gitu kayak. Bener. Udah deh, kayak kalau kayak maju salah mundur juga kena gitu kan kayak gitu. Berarti menurut Feli seberapa penting sih orang-orang gitu ya yang sedang melakukan S3 itu untuk maintain kesehatan mentalnya gitu. Terus dengan cara apa biasanya? Penting banget karena apa sih ya, kayak ada orang bilang S3 itu perjalanan yang lonely, sepi. Iya benar. Aku agak-agak relate juga karena otomatis kan kita melaksanakan riset itu harus beda ya. Even satu grup riset itu pun beda Teh. Karena aku melakukan A gitu, yang lain melakukan B. Aku pernah dengar itu, Vel. Iya kan. Katanya nggak ada rasa kesepian sesepi lagi S3. Itu bener ya? Bener. Aku belum nyoba S3 soalnya. Nyoba jangan gitu. Iya, jadi karena apa ya? Ya kita berkutat dengan pikiran sendiri kan. Kayak ini maksud jurnalnya apa? Mau nanya-nanya ke siapa? Mau nanya ke supervisor nanti malah ditanya balik. Mau diskusi sama temen sekolega juga beda. Terus akhirnya banyak kan tuh bengong aja di depan laptop. Ini maksudnya apa ya? Terus nanya bengong aja gitu. Ngambil kesimpulan juga aduh, terus kayak lah udah jam segini tapi ini juga belum ngerti, satu jurnalnya nggak beres. Kang Zen itu gimana sih? Kang Zen tuh bisa baca 30 jurnal tuh aku juga nggak ngerti, tapi satu jurnalnya aku udah masih struggle gitu. Yang sama kita Dit, baca satu jurnal tuh langsung tunduh dan capek gitu. Ya sama Teh, sama. Aku alhamdulillah S3 tuh nggak langsung S3 aja, tapi ada jadi tahun sebelumnya ada program gitu dari kementerian, karena aku dosen Kementerian Pendidikan, kita ada yang pre-doktoral course gitu. Jadi memang kita dikirim untuk fokus nyari pembimbing, supervisor yang menerima kita, sama belajar kira-kira apa yang harus disiapin untuk S3. Jadi emang ada persiapannya, research proposal, gimana cara approach supervisor, kan ada satu kelas tuh, satu batch tuh ada gitu ya. Nah di situ kita akhirnya berjuang bareng sih dari awal gitu. Satu batch ini itu juga yang jadi salah satu keputusan aku kenapa ngambil di tempat yang sekarang, karena aku tahu ada teman-teman yang berangkat bareng gitu, nyari beasiswa bareng, sekolahnya bareng. Jadi mereka juga yang aku pegang gitu sampai sekarang. Kalau misalkan kita udah kita butuh mengekspresikan semuanya. Jadi kita suka ada ngumpul-ngumpul satu waktu gitu, kapan ayo dong kumpul lagi gitu, ngapain, makan terus sama cerita aja. Berarti itu bagian dari maintain kesehatan mentalnya, ketemu sama orang-orang, ngobrol. Terus ada lagi nggak?
selain itu? Sama olahraga terus biasanya nyari hobi sih. Kadang kalau S3 tuh kita nemuin hobi-hobi yang kayak lah ternyata aku bisa ya kayak gini gitu. Ya kayak aku bisanya hiking, terus teman-teman yang lain tuh pada hobi banget masak. Jadi pas weekend tuh mereka udah nyiapin mau masak apa gitu. Jadi suka digelar aja gitu di dapur, bahan-bahannya apa, terus di prepare. Akhirnya mereka masak menu-menu baru yang kayak gitu sih. Kegiatan individu sama kegiatan grup kali ya kalau dirangkum itu penting. Berarti Vel, ketika orang harus ngelakuin konseling tuh ketika harus apa dulu tuh biasanya? Karena kan ternyata cukup kan dengan ngobrol misalnya atau dan lain-lain. Terus kebanyakan kan yang konseling kesini tuh pas udah mentok banget, udah ada di fase-fase udah mulai stres, depresi lah menuju, baru mereka ngerasa kayak nih kayaknya aku harus konseling deh, karena udah nggak mau buka penelitian, udah nggak mau buka jurnal, udah nggak mau buka paper, pokoknya mah udah nggak mau cuman satu, pengen pulang. Baru dia ngerasa kayak nih yang ada yang salah nih sama gue gitu. Baru kayak gitu. Menurut Feli harusnya gimana? Aduh, menurut aku harusnya gimana ya? Aku juga pernah konseling pas S3. Jadi dulu aku memutuskan untuk konseling karena aku merasa butuh untuk bisa menyelesaikan S3. Satu, ya ampun ini baru tahun pertama, kenapa aku udah stres banget, gimana 3 tahun terakhir. Pertama mungkin harus ngerasa kayaknya ya itu tadi sih, harus kayaknya butuh seseorang mungkin yang membantu kita mengidentifikasi kita tuh ada di mana sih sekarang gitu kali ya. Itu menurutku. Jadi begitu kita tahu sekarang udah ada di posisi mana, kayaknya kita juga bisa mulai sedikit-sedikit merangkai, oh kedepannya harus kayak gimana nih, terus bisa lebih antisipasi kayak gimana. Itu kemarin sih aku butuh konseling karena itu sih Teh, karena aku bingung sekarang tuh gimana gitu di posisinya. Dan rata-rata orang konseling tuh saat lagi bingung ya. Iya. Padahal nggak harus. Kan orang mikirnya kayak ngapain ya konseling, kan aku lagi nggak kenapa-napa gitu ya. Padahal konseling itu bagian dari maintain kan. Iya. Jangan sampai pas nanti udah bingung banget, stres banget, udah ada di tahap yang injury time banget, baru konseling gitu. Nah, kalau kemarin kan aku ngobrol sama Teh Ami tuh, di Jepang kan, kalau Teh Ami PhD-nya ya. Teh Ami bilang kalau di Jepang ada Teh, katanya. Jadi ada kayak komunitas yang itu tuh komunitas konseling. Jadi gitu. Gak ada ya? Belum ada. Kalau di Bandung tuh ada ruang curhat Salman ITB misalnya kayak gitu ya. Kan boleh pada curhat, peer konselor gitu, ngobrol sesama teman-teman sebayanya, teman-teman satu program dan lain-lain. Nah, di Inggris ada nggak yang kayak gitu? Kalau nggak ada, Sintesa mau buka di sana. Boleh. Mungkin tidak seterbuka itu ya. Mungkin masih terbatas kayak aku dan teman-temanku sendiri. Kita kan semua beda bidang. Tapi aku merasa ketika aku bercerita, terus mereka kan nanya sebagai orang awam ya, otomatis kan. Kayak emang kalau gini gimana? Kan konseling itu gitu ya. Ada interaksi yang kemudian ada ide-ide yang kita tuh nggak kepikiran, bisa ya dicoba gitu. Dari situ sih itu mulai ada gitu. Mungkin kalau misalkan masih terlalu segan untuk ke profesional gitu, sebenarnya ke teman-teman sendiri yang mereka ya emang circle kita yang emang udah tahu kita, pertanyaan yang muncul kan genuine juga ya, maksudnya emang kalau kayak gini nggak dicobain? Bisa sih dicobain gitu, tapi nanti kalau gini gimana? Jadi ada diskusi, terus ada diskusi ya, ada solusi yang terbentuk di situ sih. Jadi sebenarnya kalau di Inggris sendiri tuh nggak ada ya, belum ada. Jadi bisa Sintesa nanti bisa buka di sana, mungkin ada sebenarnya. Ada, karena pasti ada yang jurusan psikologi kan Teh, yang S3 tuh. Cuman mungkin itu tuh masih dianggap private gimana? Iya. Itu aku juga masih kerasa sih. Masih kayak private. Terus kan kalau konseling tuh masalahnya bener-bener kayaknya aku doang deh. Kayaknya orang itu nggak relate gitu deh. Kan, gitu mungkin aku berlebihan yang kayak gitu. Berarti Vel, di Inggris itu kayak konseling untuk peer. Konseling itu
belum lah ya, belum familiar belum banget terbuka gitu, kali belum ya. terbuka, Aku tahu gitu. ada sih beberapa, tapi aku juga nggak tahu berapa orang yang daftar. Tapi ada. Tapi pasti ada. Apalagi di negara-negara maju kan kayak Eropa, Amerika itu tuh kayak free sebenarnya. Di universitas sebenarnya nyediain sih. Nyediain ya. Cuman kayak nggak kepikiran aja deh. Feli juga concernnya mending ke Indonesia gitu Iya, ya. bahasa. Aduh, ngomong apa? Padahal kamu sehari-hari ngomong Inggris kan di sana gitu. Tapi mungkin kalau bahasanya udah ngeblend banget kan enak ya gitu. Nah, Vel, coba satu kata penutup buat Satu kata doang. ya enggak tuh, satu kalimat atau apalah statement buat Feli, buat teman-teman yang ada di Indonesia atau teman-teman Indonesia mengglobal yang sekarang lagi nonton Feli gitu ya. Biar enggak PhD-nya itu ambil hikmahnya aja. Kan suka ditanya, jangan dong. PhD ambil apa, hikmahnya aja. Udah pernah tinggal di luar negeri dan lain-lain, saat kesini tuh berasa tidak berarti gitu ya. Ilmu yang didapatnya juga gitu. Coba apa yang mau Feli sampaikan ke teman-teman di sana, di teman-teman Sintesa dan Indonesia Mengglobal gitu, agar PhD-nya itu bermakna buat ya buat minimal buat diri kita sendiri ya dan orang-orang terdekat kita. Ya, aku mengambil kata-kata dari Sintesa aja ya, sadari apa, kenali dan kendalikan. Jadi gitu. sadar dulu. Sadar dulu kenapa mau ambil S3, karena S3 juga 4 tahun kan, dan itu pendidikan sejauh ini ya paling tinggi. Gak ada S4 kan. Betul. Maksudnya jadi S3 ada Esteller 77. Oh iya, itu mah enak deh. Ini mah kalau S3 yang ini kayak stres gitu. Sadari dulu kenapa mau ambil S3, terus sadar juga konsekuensinya apa, karena itu kan 4 tahun. Kemudian biasanya supervisor adalah orang udah kayak partner kita aja kan, 4 tahun itu kayak gimana. Jadi ambil waktu aja dulu, kalau misalkan belum ketemu yang pas ya udah jangan buru-buru, atau kan kayak nyari jodoh juga ya. Butuh waktu. Terus kenali juga resikonya. Kira-kira nanti di tengah-tengah bakal seperti apa. Bukan berarti aku habis ini lancar gitu, enggak sih. Tapi alhamdulillah minimal tahu nyari bantuan tuh kemana. Susah mah pasti, tapi begitu aku tahu aku bisa tanya siapa-siapa, oh ya udah, nggak apa-apa, berarti ini bisa diselesaikan gitu. Dan kendalikan ya, balik lagi tadi, itu riset punya kita. Jadi sebisa mungkin kita tahu kenapa kita mau melakukan itu, biar nanti mikirnya sih aku nggak jauh-jauh ya, biar pas sidang aku juga bisa ngejelasin kenapa aku memutuskan melakukan A daripada yang B, C dan D, kayak gitu. Betul. Nah gitu teman-teman, ternyata sadar, kenal dan punya kendali sama apapun itu penting banget gitu. Karena di sesi-sesi konseling terakhir aku waktu dengan beberapa klienku ya yang sedang ini PhD di sana pendidikan itu, aku juga menyampaikan bahwa coba kenali yuk kira-kira siapa orang-orang yang bisa bantu kita gitu ya. Di situ selain mungkin supervisornya kita, apakah ada orang lain juga, dan boleh juga kok kayak kita punya pembimbing bayangan gitu ya, pembimbing bayangan. Iya, boleh, gitu boleh, kan. boleh. Boleh juga kan kayak misalnya Feli di Indonesia Kang Zen misalkan, mentok kan boleh banget gitu untuk ngobrol segala macam. Dan yang terpenting tadi yang kata Feli, posisikan si supervisor ini adalah orang atau kolega atau partner kita, bahkan udah kayak keluarga kan, 4 tahun loh bareng-bareng. Kalau kata Kang Zen mah 4 tahun tuh udah jadi strong ties, udah ikatan kuat gitu. Jadi keberkahan juga ada di mereka juga sebetulnya. Nah jadi jangan takut, jangan khawatir, semangat terus. Kalau emang butuh mentoring, silahkan ke Indonesia Mengglobal. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Feli. Yeay. Selamat ya nanti sampai Inggrisnya. Jangan lupa main lagi ke Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Yeay.